wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi Rasulullah ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min nikmat. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazin wa a'udzubika min al-ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal buh wa a'udzubika min ghalabati daini wa rizqi. Ini sebenarnya kalau kan kondisi muslim itu gak ada ruginya seorang muslim itu. Dan yoga atau kalau bahasa dulu sepertinya atau olahraganya orang muslim itu adalah sholat gitu, terutama sholat malam. Dan ini ternyata luar biasa sangat menjadikan kita bisa lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Jadi kalau saya sekarang ini contoh ya, ini saya kalau alhamdulillah istri saya cukup baik ya, menyiapkan banyak dia rutin harus saya ganti pakaian. Saya tuh orangnya malasan tuh tadinya, tapi ini buat baju atau apapun itu istri saya menyiapkan semua, dan alhamdulillah disiapkan setiap 3 hari, 2-3 hari. Terus jadi pakaiannya kelihatan bagus, terus harus bagus. Kalau dulu biasa saya orang cuekan gitu. Terus saya ketika sholat ini yang saya lakukan adalah ketika bangun tuh biasanya kan saya set up di ini kan saya ada jam ada alarmnya, saya memaksimalkan ini saya set jam 4.30 jam setengah 4, 3.30 kurang 3.25 lah, karena saya siapkan harus mandi dulu. Jadi setiap hari saya mandinya pagi jam maksimal tuh jam setengah 3, setengah 4 gitu. Dan itu waktunya cukup sampai kita hari ini sampai jam 5. Kalau sholat malam terus ini plus doa selesai jam 5. Jadi melakukan sholat itu 1,5 jam. Dan biasanya kalau Allah ngasih bonus, saya bangunnya lebih pagi, jam 2 kadang-kadang. Nah, kapan hari kemarin saya telat itu, bangun jam 1. Dan saya setelah bangun, saya nonton TV lagi karena ada film dulu, susah tidur. Ketiduran bablas, subuh jadinya. Nyesel banget. Jadi intinya seperti itu. Jadi ketinggalan sholat tuh, saya dulu gak terlalu, sorry ya. Ini saya ngomong gini bukan karena saya ustadz nyuruh enggak itu. Ini pengalaman pribadi saya, dan sekarang saya menikmati sholat itu. Jadi sholat itu kayak kebutuhan, apalagi sholatnya ternyata kenikmatan sholat itu dapat ketika kita bisa sholat malam gitu, sholat sendirian. Dan itu saya sholat di luar. Jadi aktivitas yang saya lakukan bangun tidur, saya istighfar dulu. Karena untuk melepas buhul setan yang pertama, yang kedua saya mandi bersih, jadi dengan pijet, jadi segar banget. Udah gitu saya kalau bisa buang air besar biar enak. Kalau nggak bisa nanti habis sholat tahajud pasti buang air besar. Jadi kosong di ini ya, minum dulu saya biasa itu, minum air hangat gitu atau air jeruk gitu. Udah gitu wudhu habis wudhu bisa minum, bisa atau waktu bangun ini langsung minum apa gimana terserah gitu. Habis wudhu minum, udah gitu saya pakai pakaian yang terbaik karena ini harus kita siapkan. Kalau seolah kita bayangin kalau kita ngadep presiden aja kan persiapannya luar biasa, apalagi kita dipanggil Allah sekarang menghadap Allah gitu. Jadi kita benar-benar harus rapi gitu. Jadi ini makanya saya rapi seperti ini. Sudah itu ini pakai sal karena saya berjuang untuk Palestina. Saya pengen kedepannya kalau bisa, mimpi saya bisa mewujudkan rumah sakit di sana dulu. Ya Allah, mudah-mudahan kau kabulkan dulu rumah sakit dan sekolah. Terus habis itu pakai wangi aromaterapi. Udah gitu ya udah sholat tahajud. Habis tahajud, sholat taubat, ya udah terus istikharah. Dan itu diakhiri witir. Dan alhamdulillah 1,5 jam. Dan ini pada posisi kayak gini, sholat ini saya tuh nyaman. Kenapa? Karena ternyata sholat itu kayak kita, kalau dalam bahasa orang-orang ini kayak sakau dulu, deep trance namanya. Jadi kalau kita lagi sadar ini gelombang beta ya, itu frekuensinya 12-25 Hz ya, atau gelombang ketika aktif kita berpikir gitu. Jadi gelombang ini mau kali kesadaran. Jadi kisaran gelombang beta yang lebih tinggi itu kita masuk ke kecemasan gitu. Jadi kondisi cemas, kondisi stres gitu. Dan biasanya kalau yang biasa aja kita masuk ke level alfa. Alfa tuh 8-12 Hz. Yaitu gelombang yang muncul saat seseorang dalam kondisi sadar tapi rileks.
Jadi sadar tapi rileks. Sholat tuh sadar tapi rileks. Jadi kita akan baca Al-Fatihah tapi kita benar-benar merasapi itu self, buat saya itu self suggestion ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Engkau ya Allah, tidak ada yang puji selain Engkau ya Allah, seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, sampai self suggestion, mensugesti diri sendiri dengan tadabbur Al-Fatihah itu. Jadi seperti itu. Jadi kondisi ini seseorang dalam kondisi sadar tapi rileks, waspada tapi pasif, dan saat kita menutup mata atau alpa berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, nirsadar. Alpa tidak selalu muncul dalam setiap saat salah satu kondisi tidak ada alfa, yaitu saat kita tidur lelap. Jadi kalau kita tidur lelap kita ini. Jadi alfa juga tidak muncul pada saat seorang sedang tegang. Kalau tegang, takut, cemas itu nggak bakal muncul. Jadi gelombang ini menyebabkan gelombang tenang gitu. Orang meditasi itu masuk sampai ke deep trance ya. Jadi gelombangnya 4 sampai 8 gitu. Itu rileks. Kalau orang sampai rileks banget 4 sampai 8. Kalau sampai 0,5 sampai 4 itu tidak sadar gitu. Dan kondisi ini kalau sampai 4 sampai 8 sampai deep trance itu kita benar-benar kayak apa ya? Kayak trance ya. Jadi apa ya? Benar-benar di hati tuh gelombang theta itu. Jadi kalau theta itu 4 sampai 8 dan itu kita benar-benar akan kayak apa ya? Kayak rileks, nyaman gitu. Dan itu benar-benar kalau Anda udah ngerasakan kayak gini, itu pengennya sholat terus setiap tahajud. Mudah-mudahan doain sob ya, saya bisa tahajud terus-terusan ya, seperti ini. Jadi dan ini waktunya sekarang jam 5:05 di Bali ya. Saya harus ke masjid dulu. Kalau salah banyak salahnya karena saya gudang kesalahan, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.